Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dwi Nur Ainia dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan menjawab soal-soal atau pertanyaan UAS pada mata kuliah Teknik Hitobah. Saya akan menjawab 4 soal. Yang pertama, yakni apa fungsi penggunaan bahasa dalam khutbah komunikatif? Nah, pembahasan dalam khutbah komunikatif yakni salah satu faktor yang dapat menambah peluang keberhasilan seorang khutbah. Penggunaannya itu menggunakan bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat dan bahasa yang dapat mempermudah jalannya khutbah. Karena apa? Karena antara mad'u itu akan memahami apa yang dikatakan oleh seorang dai, dan seorang dai bisa dengan mudah menyampaikan materi dakwahnya. Yang kedua, soal yang kedua, jelaskan dua fungsi utama intonasi. Nah, dua fungsinya, yang pertama itu intonasi itu menentukan makna kalimat yang kita tuturkan. Dengan apa? Dengan intonasi yang berbeda. Klausa sama dapat menjadikan kalimat itu seperti kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah. Nah, hanya karena perbedaan intonasi kalimat itu. Yang kedua, intonasi dapat mempengaruhi daya persuasi pidato dengan penggunaan intonasi yang tepat. Nah, pembawa pidato itu dapat membujuk dan mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Soal yang ketiga nih, bagaimana cara kita meyakinkan kepada mad'u agar ceramah kita itu menarik? Bagaimana caranya? Ya, kita itu meyakinkan bahwa yang disampaikan itu benar dan penuh penghayatan, memiliki makna tujuan serta jelas pendengar mana yang diarahkan, tetapi mampu berintegrasi dengan pendengar, mengetahui alat psikologis dan menggunakannya secara cerdas. Soal yang terakhir, yang nomor 4, dalam pidato humoris, apakah isi dari pesan dakwahnya selalu berisi lelucon dari awal hingga akhir? Jawabannya tidak, karena jika kita dalam berdakwah tersebut itu lebih banyak diiringi dengan lelucon, maka pesan yang akan kita sampaikan itu tidak akan tercapai tujuannya. Oke, seperti itu 4 soal dan jawabannya. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke sesi apa ya? Mau tahu? Sesi selanjutnya yakni sesi khitobah atau ceramah. Waktunya sih 6 menit, hampir 7 menit. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masya Allah, la yasifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah, maka namin ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa
yang mana kita diberi rahmat, hidayah dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Rahimakumullah. Di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat mulia, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu itu Dia menentukan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Dari dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Hadirin rahimakumullah, kita ambil 3 kalimat di dalam surat At-Taubah. Ada minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang diistimewakan, dan bulan yang diharamkan, yakni bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin yang sangat saya hormati. Nah, alhamdulillah kita berada pada bulan Dzulhijjah. Pada waktu itu di mana masa-masa sejarah di bulan Dzulhijjah ada satu peristiwa yang terjadi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada 10 Dzulhijjah, hadirin, mau nggak saya ceritain tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu 10 Dzulhijjah? Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri yang bernama Siti Hajar. Beliau tidak mempunyai anak sampai bertahun-tahun, tetapi berjalannya waktu dengan bertawakal, bersabar, alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda Siti Hajar mempunyai putra yang bernama Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail menunggu dewasa. Nabi Ibrahim sebagai ayahanda dan ibunda Siti Hajar sangat berbahagia, sangat bersenang. Tetapi bahagia itu pudar. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tahu tidak apa mimpi waktu itu? Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidur pada malam hari. Adapun mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim wajib menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Bagaimana perasaan sebagai ayahanda? Beliau merenung, menangis, meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai hamba, Nabi Ibrahim melaksanakannya. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, yakni Nabi Ismail. Apa jawaban dari putranya? Ayahku Nabi Ibrahim, aku mengikhlaskan, aku terima perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi engkau, ayah. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim langsung memberangkatkannya untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail. Di waktu perjalanan, Nabi Ibrahim mendapat godaan dari iblis. Iblisnya berkata apa? Jangan kau sembelih putramu, kasihan putramu. Jangan turuti pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dituruti. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap
melaksanakan tersebut, melaksanakan menyembelih putranya. Dan waktu itu Nabi Ismail berbaring, ini pisau langsung ke leher Nabi Ismail dan langsung disembelihnya. Malaikat Jibril pun datang. Malaikat Jibril mengambil Nabi Ismail, mengangkatnya ke sampingnya dan digantikan oleh sebuah kambing. Ya, itulah kemuliaan Allah, ketentuan Allah, bagaimana cara kita bersyukur dan menghadapi semua rintangan dengan bersabar bertawakal. Hadirin hadirat yang saya cintai, kita sebagai kaum muslimin, sebagai adik-adik penerus bangsa, kita wajib menanamkan sifat dan mulianya Nabi Ibrahim. Sifatnya pada diri kita tumbuhkan, kita lakukan dengan bersabar dan bertawakal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang diomongkan, apa yang diucapkan. Jangan melihat orang yang cantik yang menyampaikannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.